yang datang malam ini ribuan ya teman-teman ya. Tidak apa-apa meskipun di luar sana panas, hujan. Kita di sini tetap semangat ya. Iya. Boleh maju? Yuk. Boleh. Ayo maju. Kita penuhin yang di depan yuk. No, ini udah kepanasan ya. Ayo lebih maju lagi, ayo. Biar apa sharingnya lebih mengena, lebih masuk ya. Di sini masih banyak nggak yang karyawan? Udah full time? Full time semua. Oh, cuma satu ya. Karyawan full time. Oh, karyawan full time ya. Oke. Saya di sini 3 kalinya. Saya sampai bingung. Aduh, kok dipanggil lagi gitu untuk sharing ya. Perasaan saya udah pernah di Harvest. Favorit baru. Jadi bingung gitu loh. Suaranya ini seharusnya kok jadwalnya kuat. pagi ya mungkin ya untuk minggu ini ya. Ari, suaranya gak kuat. M3 ya. Suaranya kok gak kuat. Gimana? Kurang besar? Ya. Kurang besar ya? Ya. Waduh, nanti gempa Pak. Kayaknya ini tanpa mic pun sebenarnya kita sudah enak loh, udah bisa dari hati ke hati ya. Oke, background saya karyawan teman-teman ya. Saya totally dari karyawan itu 11 tahun. Lama ya. Saya mulai kerja tahun 94 Desember ya. Waktu itu secara tidak sengaja saya mendapatkan tawaran kerja. Waktu itu saya masih kuliah semester 1 ya. Saya mendapatkan penawaran kerja, ya namanya penawaran kerja ya diterima aja deh gitu kan. Cuman karena saya posisinya masih semester 1 dan kuliah, sehingga saya kerjanya setelah selesai kuliah. Jadi jam 10 start mulai kerja sampai jam 5 ya. Jadi ya itu kemurahan Tuhan, saya bisa mendapat pekerjaan di mana saya juga bisa menyelesaikan studi saya ya sampai saya lulus kuliah. IPK saya tetap terjaga dengan 3,35 ya. Dan saya juga sudah mendapatkan pengalaman kerja ya selama kuliah. Teman-teman mungkin baru lulus, saya udah dapat pengalaman kerja 4 tahun ya. Gaji waktu itu ya tidak besar. Gaji pertama cuma 250.000 tahun 94. Tinggi lah ya waktu itu. Dan saya merasa udah happy banget. Kenapa? Ya karena satu, single, anak kos. Jadi ya uang saku dari orang tua dapet, dari pekerjaan juga dapet. Cuma memang posisi saya di waktu itu tidak berat-berat amat gitu ya. Saya menjabat sebagai reception ya. Reception di satu perusahaan swasta di mana di dalam brand tersebut hanya ada 3 staff. Reception, office boy, dan admin. Tapi ketiga orang ini merangkap semua pekerjaan yang ada di sana ya. Karena memang hanya dibatasin boleh dalam satu kantor, dalam satu brand hanya ada 3 staff. Jadi kita merangkap ya help desk, ya admin ya. Jadi yang office boy pun jabatan office boy itu juga merangkap juga sebagai admin gitu ya. Hanya saja saya tidak merangkap sebagai satu tukang sapu gitu kan. Cuma saya merangkap sebagai admin. Ya, singkat cerita itu berjalan selama 5 tahun. Saya juga setelah lulus kuliah saya married ya. Saya married umur 22, umur 23 saya punya anak. Suami istri sama-sama sebagai karyawan. Tentunya kalau di kota besar kadang-kadang biaya hidup semakin tinggi, apalagi kalau sudah punya anak. Jadi mau tidak mau kita tetap bekerja ya. Kebetulan waktu di perusahaan yang sebelumnya yang saya ikut 5,5 tahun itu juga bergerak di bidang jasa, di insurance juga ya. Tapi saya sebagai admin
admin teman-teman, ya. Sehingga saya bisa mempelajari program-program yang ada di perusahaan tersebut, dan itu menjadi basic saya, ya, waktu saya di Prudential. Branch manager saya itu adalah yang menjadi leader saya sekarang. Oke, leader saya waktu itu beliau sempat keluar dari kantor, maksudnya keluar dari moving ya, pindah. Beliau tawarin saya, Tresya masih tetap mau bekerja walaupun sudah melahirkan, atau mau murni jadi ibu rumah tangga. Dia bilang masih tetap mau kerja deh Pak, karena sekolah tinggi-tinggi kalau nggak dimanfaatkan buat apa, mencari income, buat apa gitu. Oh ya udah kalau gitu. Beliau keluar, saya dipimpin oleh branch manager yang baru, ya. Selama 10 bulan ya tentunya dengan pimpinan yang baru begitu banyak ada perubahan, kadang nggak merasa nyaman. Setelah 10 bulan beliau masuk ke Prudential. Nah, waktu di Prudential beliau nelpon saya, teman-teman. Tresya, ayo ikut saya. Tapi tetap sebagai karyawan, tapi di agensi. Nah, saya hanya memutuskan waktu 2 minggu, saya harus resign, gitu ya. Dicurigai sih sebenarnya oleh branch manager yang baru kalau saya ini dibawa, gitu ya, dibawa ke insurer lain, gitu. Tapi saya bilang, oh enggak kok, saya mau bantu suami saya mau buka usaha, saya bilang gitu, karena saya nggak enak. Akhirnya masuklah saya di Prudential, teman-teman, tapi sebagai sekretaris agensi. Pekerjaannya ya tetap administrasi, ya, dari tahun 2000 sampai tahun 2006, 6 tahun loh ya, baru insaf, gitu ya, baru sadar, gitu ya. Kenapa? 2006 saya baru join sebagai agen. Tapi ya itu tadi, background saya adalah admin. Saya tidak punya teknik secara marketing. Background saya juga seorang accounting, jadi senang berkutik dengan angka, ya. Jadi kalau ada nasabah yang datang, yang marah-marah, itu mesti saya ngadepin, ya, baik itu via telepon maupun yang langsung datang on the spot, ya. Jadi produk Prudential dari quotation dan sebagainya, ya kita memang diajarin tapi tidak detail. Dan training pun masa yang lalu tidak seperti sekarang. Semua dimanjakan sekali agen-agen sekarang ini, ya. Training dari A sampai Z semua udah lengkap. Zaman saya dulu atau zaman agen-agen yang dulu itu tidak seperti sekarang. Nah, jadi bermodalkan pengalaman saya di admin, saya coba itu untuk implementasikan di lapangan, ya teman-teman. Tapi tentunya ya tidak mudah. Saya juga masih part time, di mana setiap hari Sabtu saya antar anak saya sekolah. Nah, di saat itu saya juga mulai cuap-cuap tentang Prudential, maksudnya melakukan selling, gitu ya. Tapi waktu itu saya sebelum saya benar-benar menjadi agent, saya mencoba nih, pengen dapat tambahan income, tapi belum ada keterikatan sebagai agent. Siapa tahu closing, kan gitu. Ternyata banyak yang nolak. Dia bilang udah punya semuanya, sudah pada punya Prudential, sudah punya insurance. Udah, saya waktu itu ya biasa aja sih, nggak merasa sakit hati, karena saya masih belum terbeban secara target, karena saya kan belum punya kode agent. Nah, setelah saya punya kode agent, nah di situ saya mulai
mengejar apa yang menjadi target perusahaan. Ya teman-teman. Kenapa kok saya mau join di Queen